Baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dengan Pak Samsudin dan Mas Denny. Ini tadi pas lagi paket atau VT, pasti terima meme juga kan, foto-foto lucu ya. Artinya sebenarnya suasana sekarang harusnya sudah lebih cair, betul, ya kan? Kita sudah bersatu lagi. Nah, coba kita bahas program sekarang. Iya. Bagaimana Anda melihat program? Apakah memang kemenangan Anies Sandi ini karena programnya sangat diunggulkan oleh rakyat atau? Iya, sebagaimana saya kemukakan tadi, pada umumnya kalau yang saya tangkap, Anies Sandi itu melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Ahok dan Pak Basuki Jarot gitu. Yang beliau tambahkan itu plus-plusnya, misalnya KJP plus dan lain-lain ya. OKOC. Sama yang banyak menarik perhatian masyarakat soal DP 0%. Iya, itulah justru saya menduga itu sumber masalahnya, sebab bagaimanapun semua ini akan ditagih nanti, ditagih kepada beliau berdua ya, Pak Anies dan Pak Sandi, soal DP 0%, soal banyak hal lah, termasuk misalnya yang mewadahi atau memfasilitasi aspirasi kelompok-kelompok radikal itu juga akan ditagih oleh kelompok yang bersangkutan. Nah, Anies Sandi belum membayangkan bahwa dia akan menghadapi akan menghadapi realitas politik di Dewan. Sebab misalnya ya, yang dulu sering dicitrakan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif sangat buruk gitu kan? Betul. Berantem mulu kan? Sebagai contoh Anies Sandi ini didukung oleh PKS sama Gerindra misalnya, pengusungan. Tapi di Dewan bisa saling berhadapan. Itu contohnya dalam isu kebijakan ya. Sebab bagaimanapun Dewan itu masih dikuasai oleh katakanlah partai-partai nasionalis ya, lebih banyak. Ya, jadi sebenarnya PR-nya masih banyak ya. Saya kira banyak tantangannya dan itu akan diuji 6 bulan, 1 tahun setelah memang beliau memimpin. Pemimpin itu diuji ya dengan kasus-kasus seperti itu. Betul. Sebab menjadi pemimpin itu kan tidak cukup dengan hanya berpidato. Tapi publik butuh action. Apa yang bisa dilakukan dengan itu? Nah, kalau bicara program, Mas Denny, sebenarnya bisa nggak diukur respon pemilih itu ketika kita tanyakan soal mengenal program dari pasangan calon, seberapa jauh mengenalnya dan akhirnya yang bisa memengaruhi perubahan sikap seseorang untuk akhirnya menyumbangkan suara? Iya, kedua calon kan punya program masing-masing. Kalau Ahok Jarot jelas programnya sudah dirasakan dan dinilai secara lebih objektif karena sudah dilakukan. Program pengentasan banjir, pengurangan banjir di Jakarta itu salah satu program yang sangat terasa bagi masyarakat Jakarta. Dari survei yang kami lakukan itu tingkat kepuasan pada kinerja pemerintah mengatasi banjir itu sangat tinggi sekali, jauh sekali ketika dibanding 5 tahun lalu dalam dipimpin oleh Pak Foke gitu ya. Itu juga yang membuat kepuasan terhadap kinerja Ahok secara keseluruhan juga tinggi. Nah, apakah kemampuan untuk mengatasi banjir yang begitu cepat, sekarang ada pasukan oranye atau apa itu akan bisa terus dilanjutkan atau tidak oleh pemerintahan selanjutnya, itu juga akan dilihat dan akan dievaluasi oleh publik. Itu butuh leadership. Betul, karena infrastruktur sudah ada. Betul action. Dan kemudian yang menarik adalah program DP 0 dalam beberapa minggu sebelum pilkada kita akan bikin survei yang kita ingin tahu beberapa mengenal program itu, pernah dengar atau tidak, kemudian kalau pernah dengar percaya atau tidak bahwa pasangan Anies Sandi ini bisa menjalankan program itu. Nah, ini yang menarik, tantangan yang paling besar justru pada program DP 0 ini. Mayoritas pernah mendengar, pernah tahu ada program ini yang akan dilakukan oleh pasangan nomor 3, namun lebih banyak yang tidak percaya bahwa program ini bisa direalisasikan.
Sudah dengar tapi tidak percaya. Lebih banyak yang Tapi tidak masih percaya. milih. Menarik ya. Bisa, ya itu menarik. Ini sebagai ilmuwan Anda berdua kan harus ada reasonnya gitu kan. Kalau politisi ngomong apa aja mungkin masih bisa diterima. Kalau Anda kan nggak ada dasarnya. Iya, Coba gimana tuh? Ini kan nggak percaya bisa aja milih juga. Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi karena dia agamanya sama dengan saya lebih pilih dia. Oke, Gitu tadi iya. penjelasannya. Ya, wajar ya. Itu tantangan yang paling besar gitu. Karena orang kira-kira sangat itu kan atraktif sekali gitu ya. Bisa punya rumah dengan DP 0 walaupun saya juga kurang begitu paham jelasan DP 0. Tapi sebenarnya itu menguntungkan warga, siapapun pilihannya gitu kan. Pasti. Dan sekarang kan itu harus diwujudkan janji itu. Pasti. Nah itu saya kira akan ditagih paling cepat itu. Karena orang pengen cepat-cepat punya rumah kalau berkeluarga kan. Iya. Kemudian program pengentasan mengatasi maksud saya kemacetan. Itu dua hal di Jakarta yang paling dirasakan oleh publik. Ada pertanyaan seperti itu? Iya, enggak. Saya ingin mengatakan bahwa di Jakarta adalah problem utamanya adalah kemacetan dan banjir. Betul. Dan itu sejauh ini yang sudah berhasil diatasi secara signifikan adalah pemerintahan oleh Ahok Jarot adalah mengatasi banjir. Kalau kemacetan ada tingkat kepuasan yang menaik tapi tidak terlalu signifikan. Karena apa? Karena kemacetan masih sangat kan pembangunan infrastruktur jalan juga masih berlangsung kan. Ya setidaknya mengatasi banjirnya itu masih diteruskan bahkan lebih baik itu akan jadi modal. Nah, kalau diteruskan dan dampaknya lebih baik memberikan manfaat positif, tentu akan lebih meningkatkan kepercayaan publik kepada gubernur terpilih kan. Gubernur terpilih, betul. Nah, tapi jangan lupa itu basicnya diciptakan oleh gubernur sebelumnya begitu. Iya. Orang juga bisa menilai kok apakah menjadi lebih baik atau malah mundur gitu. Iya, karena Pak Samsudin, ini kan kita bicara program. Program itu kan konsep. Tapi konsep itu bisa jalan butuh kepemimpinan, butuh leadership, butuh sikap gitu kan. Tools atau perangkatnya sudah ditinggalkan oleh Ahok dan Jarot begitu kan. Saya tidak tahu apakah itu bisa jadi tambah bagus atau seperti apa, kan tergantung bagaimana sikap kepemimpinan gubernur berikutnya. Pandangan Anda? Ya, yang bisa saya katakan adalah bahwa mudah-mudahan Pak Anies Sandi ini bisa melanjutkan tipe atau model kepemimpinan Pak Ahok. Tapi gaya kepemimpinan beda loh. Iya, memang maksudnya bisa paling tidak mengubahlah menuju ke sana gitu. Sebab bagaimanapun tampaknya bukan hanya di Jakarta, dimanapun kepemimpinan itu nggak bisa di belakang meja. Mesti langsung ke bawah, mesti betul-betul dikawal. Ya model Pak Jokowi juga dikawal ya. Sudah sampai mana? Kalau planning pembangunan katakanlah suatu jembatan atau jalan 6 bulan, setiap bulan itu ada evaluasi. Progresnya seperti apa? Kalau enggak dicopot pejabatnya. Nah itu yang dilakukan Pak Ahok dan juga Pak Jokowi. Nah gaya seperti itu bisa saya tidak tahu apakah Pak Anies bisa memiliki passion semacam itu atau tidak. Berani copot kepala dinas misalnya? Betul, itu sangat penting sebab bagaimanapun pemerintahan itu akan efektif kalau birokrasinya itu bisa dipimpin, bisa dikelola. Bisa dibenahi tentu dengan kompensasi yang jelas. Artinya harus ada strong leadership ya. Saya kira kuat. Kepemimpinan yang kuat tapi juga tegas. Kalau saya mencoba mengartikan statement dari Anies Baswedan yang mengatakan bahwa kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang santun, kemudian beretika, sopan dan seterusnya. Apakah itu berseberangan dengan apa yang Anda sampaikan tadi yang dimiliki oleh Ahok? Sebetulnya tidak juga. Kepemimpinan santun, sopan dan lain sebagainya tentu bagus-bagus saja, nggak ada masalah dengan itu. Tapi yang ingin saya katakan nggak cukup dengan itu. Kan nggak cukup dengan tidak itu. harus kasar, Pak. Oh iya, publik butuh ketegasan. Nah, ketegasan itu kan memang tidak mesti kasar, betul sekali. Tapi tidak cukup sekali lagi ya dengan santun, baik, apalagi hanya sekedar sebagai tata bahasa. Yang dibutuhkan itu adalah kesantunan dalam kebijakan. Kalau tata bahasa bagus ya plus lah, gitu kan? Sama-sama dosen maksudnya. Nah, itu bisa diukur nggak Mas Denny dari hal seperti itu tadi? Dari sisi santunan, dari sisi santunan itu memang Anies Baswedan jauh di atas Ahok. Perbandingannya 80 dengan 50 lah, jauh sekali. Low konteks atau high konteks. Ya itu yang membedakan kan. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa
Saya sepakat gitu bahwa yang dibutuhkan bukan hanya sikap santunnya, tetapi kemampuan untuk action, kemampuan untuk menjalankan apa yang direncanakan. Leadership yang kuat, ketegasan itu yang sangat penting, karena kalau enggak ya cuma sekedar konsep saja, hanya sekedar kata-kata. Di Jakarta butuh kerja cepat gitu kan, kerja cepat, sumber dayanya ada, tinggal mau melakukannya atau tidak gitu. Dan kita bisa lihat gitu, sebelumnya di masa kepemimpinan sebelum Pak Jokowi dan Pak Ahok, saya merasa tidak terlalu ada perubahan signifikan dari beberapa hal gitu ya. Tetapi begitu itu berganti pemerintahan Jokowi dan kemudian Pak Ahok, ternyata hal-hal seperti itu bisa gitu. Misalnya sungai menjadi bersih, kemudian menjadi tidak banjir. Oh, ternyata bisa gitu. Karena faktor leadership. Karena faktor leadership. Mengukur leadership itu bagaimana? Tadi ketegasan itu, kemudian kemampuan memimpin, pemerintahan, birokrasi gitu. Itu yang sangat dibutuhkan gitu. Tidak ada kompromi terhadap penyimpangan-penyimpangan. Hal-hal yang koruptif tentunya kan. Taruhlah kita bicara tentang gaya komunikasi Ahok berbeda dengan gaya komunikasi Anies. Tapi kan masing-masing bisa menunjukkan ketegasan dengan gayanya masing-masing. Bagaimana atau kapan waktu yang tepat untuk mengukur setelah Gubernur Anies kemudian menjalankan tugasnya? Berapa lama? Apakah 100 hari pertama bisa diukur kembali bahwa gaya komunikasi tegasnya Ahok beda dengan gaya komunikasi tegasnya Anies, tapi sama-sama bisa menjalankan program? Ya, memang sudah ada tradisi juga sih di lembaga survei, biasanya 100 hari pemerintahan kita lakukan. Saya juga nggak tahu mulainya dari mana, tapi ya, Anda riset lagi dong nanti. Kadang-kadang dikonfirmasi juga oleh gitu. pemerintahan bersangkutan. Kita janji 100 hari pemerintahan akan melakukan ini itu segala macam. Saya tidak tahu apakah Anies melakukan itu atau tidak, tapi sangat mungkin dalam 3 bulan ke depan, kalau Anies Sandi benar-benar terpilih berhasil KPU nanti, setelah itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat, mengkonfirmasi apakah publik bisa puas dengan kinerja yang sudah dijanjikan selama ini. Saya kira gampang menilainya sebetulnya. Katakanlah dalam 3 bulan gitu ya, atau maksimal 6 bulan. Setelah dilantik ya? Setelah dilantik, publik bisa cek di sungai-sungai ada sampah lagi nggak kayak dulu gitu, numpuk ya. Itu kelihatan apakah Pak Anies itu sungguh-sungguh bisa memimpin Jakarta atau tidak. Titik banjir misalnya bertambah atau berkurang. Betul, titik banjirnya, kemudian titik kemacetan makin meluas dan seterusnya. Oke, kita harus tunggu tentunya. Jadi tidak bisa menilai kepemimpinan seseorang sebelum dia menjalankan kepemimpinan gitu kan. Baik, kita break lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.